Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali lagi dalam acara Sambung Rasa, penggugah jiwa, penyambung rasa, yang setia menemani pemirsa di rumah semua menjelang waktu berbuka. Alhamdulillah, hari ini kita menginjak hari ke-15 di bulan Ramadan, yang artinya Sambung Rasa ini menginjak episode 15. Tidak terasa sudah 15 hari kita menjalani bulan suci Ramadan ini, yang artinya sudah setengah jalan kita melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pemirsa semua dan kita semua dapat menyelesaikan bulan Ramadan ini sampai Idul Fitri nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Seperti biasa telah hadir di hadapan kita Kiai Haji Oom Surahman yang akan memberikan tausiah kepada pemirsa setia di rumah untuk membahas seputar hasanah keislaman yang akan dibahas secara tuntas di acara Sambung Rasa ini. Pada episode sebelumnya kita membahas terkait penyakit penyerta dan macam-macamnya yang ada pada diri manusia yang menjadi pintu masuk setan untuk menggoda manusia. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya kita akan bahas secara tuntas bersama Ustadz Haji Oom Surahman. Kita langsung saja tanyakan kepada Ustadz. Baik Ustadz, di episode sebelumnya kita membahas terkait penyakit penyerta. Pada hari ini saya akan bertanya terkait apakah beramal mengharap surga itu boleh? Itu seperti apa Ustadz? Kadang kita beramal itu suka ya ingin surga gitu. Nah, itu seperti apa Ustadz? Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Beramal mengharap surga, memang ada pemikiran orang-orang sufi yang mengatakan bahwa itu menunjukkan kita tidak ikhlas, menunjukkan kita punya kepentingan. Itu sebabnya ada satu syair yang terkenal yang dibuat oleh salah seorang sufi wanita yang sangat terkenal, yang mengatakan bahwa aku tidak pantas masuk surga, tapi aku tidak akan kuat menghadapi neraka. Aku lebih baik masuk neraka dalam ridho Allah daripada masuk surga tidak dalam ridho Allah. Itu sebuah syair yang dibuat oleh Rabi'ah al-Adawiyah, salah seorang sufi yang terkenal. Jadi itu yang menjadikan pemikiran di kalangan orang tertentu bahwa ketika ibadah mengharap surga itu berarti tidak utuh ibadah karena Allah, begitu. Kalau kita lihat di dalam sunnah, kemudian di dalam Al-Quran, bahwa pemikiran itu tidak tepat. Kenapa? Justru mengharap surga itu bagian dari iman. Dan ketika orang tidak mengharap surga, kalau kata bahasa Sunda, orang tekabitaku surga, itu justru menggambarkan kekurang sempurnaan iman. Ada sebuah kisah yang menarik yang bisa kita baca, kita cuplik dari tafsir Ad-Durrul Mansur. Jalaluddin As-Suyuti ketika menerangkan ayat walaili idza yagsa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wa unsa inna sa'yakum lasyata. Kemudian fa amma man ato wattaqo wa saddaqa bil husna
Wa amma ma bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Ada shadaqah bil husna, ada kadzdzaba bil husna. Apa yang dimaksud shadaqah bil husna wa kadzdzaba bil husna? Beliau menyampaikan sebuah tarikh, sebuah peristiwa bahwa di Madinah ada satu pohon korma yang condong ke rumah tetangganya. Pemilik kurma orang kaya dan orang yang rumahnya kena dengan tangkai kurma itu orang miskin. Setiap kali orang itu mencari kurma, mengambil kurma, maka kurmanya jatuh ke halaman orang itu. Dan orang itu punya anak-anak yang masih kecil mengambil kurma-kurma itu. Kenapa? Anak-anak kan berpikir sederhana. Ketika ada di halaman rumahnya, itu halal buat mereka. Begitu. Mereka ambil kurma itu. Nah, dan ternyata orang yang di atas pohon kurma itu tidak ridho buah kurmanya dimakan anak-anak tetangga. Dia turun, kemudian merebut kurma-kurma itu. Bahkan yang sudah di mulut anak pun diambil lagi. Tentu saja orang tuanya merasa tersinggung ketika melihat anak diperlakukan seperti itu. Kemudian laporan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku punya masalah dengan tetangga. Kenapa? Disampaikan, ketika kurma tetangga itu yang condong ke rumahnya, kemudian orang yang mempunyai kurma itu mengambil kurmanya jatuh, diambil anak-anak, diambil kembali. Jadi saya sakit hati sebetulnya. Kita anggap wajar-wajar saja. Dan Rasul pun menganggap wajar. Ketika anak-anak ngambil kurma direbut, orang tuanya tersinggung. Kemudian Rasul datang kepada orang yang punya kurma itu. Kemudian Rasul bersabda, "I'tini nahlataka allati farwa fi dari fulanin." Serahkan kepadaku pohon kurmamu. Gitu. Wakafkan. Kenapa? Karena sudah jadi masalah. Setiap engkau mengambil kurma itu, anak tetangga tersinggung hatinya. Karena itu lebih baik engkau serahkan, wakafkan kepadaku. Laka biha nahlatun fil jannah. Gitu. Rasul berjanji, dengan itu engkau akan dapat ganti pohon kurma di surga. Dengan itu engkau akan mendapat pohon kurma di surga. Orang itu mendengar permintaan Rasul, menolak, tidak sanggup. Kemudian menyerahkan pun, dia tidak bermaksud itu. Hatinya tidak ingin menyerahkan. Maka dia berkata, lakon atau itu. Aku ingin menyerahkan kepadamu. Walakin tapi hadihin nahlah ajabu ilayya tamrotan. Kurma ini buahnya istimewa. Begitu. Sehingga innali nahlan kasiro. Saya punya pohon kurma banyak. Silakan ambil yang mana saja. Gitu. Silakan ambil yang mana saja. Tapi yang ini jangan. Gitu. Yang ini tidak bisa. Kenapa? Saya sangat mencintai pohon kurma ini karena buahnya sangat enak berbeda dengan yang lain. Kesimpulannya dia menolak permintaan Rasul supaya mewakafkan pohon kurmanya karena jadi masalah dengan tetangga. Kemudian Rasul ketika ditolak dia pulang saja. Nabi begitu. Kalau meminta sesuatu kemudian orang menolak, sudah saja selesai. Nah, ada orang mendengar peristiwa itu namanya Abu Dahdah. Dia merasa tidak enak hati. Kenapa? Rasul minta ditolak pada cuma satu pohon kurma. Buat orang kaya di Madinah punya satu pohon itu kan tidak seberapa dibanding dengan milik yang lebih banyak, puluhan, ratusan pohon kurma. Maka Abu Dahdah bertanya kepada Rasul, andaikan aku yang memiliki pohon kurma itu dan aku serahkan kepadamu, apakah sama janjinya? Laka biha nahlatun fil jannah, akan diganti dengan pohon kurma di surga. Kata Rasul, betul. Kalau engkau yang memilikinya, kata Rasul kepada Abu Dahdah, engkau menyerahkan kepadaku, diganti di surga. Begitu. Abu Dahdah punya rencana, punya harapan. Dia mendatangi si pemilik kurma itu dan kemudian mengatakan bahwa dia bermaksud untuk membelinya, menukarnya. Aturidu bai'aha, akan dijual pohon kurmamu, gitu. Orang yang memiliki pohon kurma paham bahwa Abu Dahdah
punya minat membeli. Nah, maka pikirannya pikiran bisnis gitu. Ketika orang mengharap ingin membelinya, dia mengatakan, "La, tidak. Saya tidak akan menjualnya." Begitu. Ila in u'tiya ma uridu. Kecuali harganya tergantung aku. Gitu. Tidak akan dijual kecuali harganya tergantung aku yang tentukan. Dan kelihatannya aku tidak sanggup. Gitu. Abu Darda berpikir, kenapa orang ini berkata begitu? Sampai mengatakan, dia tentukan harganya dan engkau tidak akan mau membayar, tidak akan berani membayarnya. Kata Abu Darda, bikam tuh amiluha. Kamu ingin berapa? Gitu. Ternyata melihat orang itu sangat ingin membelinya, maka si pemilik yang pikirannya bisnis itu berkata, arba'in nakhlatan. Boleh aku ambil, tapi ganti dengan 40. Gitu kan, itu sesuatu yang tidak biasa. Satu kurma diganti 40. Kan itu terlalu tinggi buat siapapun. Itu bukan mahal lagi, tapi super mahal. Itu bukan tegala, tapi raja tega. Gitu. Tapi karena Abu Darda sangat ingin, biarlah jadi begitu. Satu pohon kurma yang condong ke rumah tetangga itu diganti dengan 40 kurma Abu Darda. Ini kurma saya, pohon ini 40, silakan engkau miliki. Ini satu kurma yang kita perbincangkan jadi milikku. Oke, jadilah begitu. Maka Abu Darda maksudnya juga kan ingin memfasilitasi maksud Rasulullah. Maka dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadiyanahlah qad sarati. Ini pohon kurma jadi milik saya. Silakan. Gitu. Rasulullah SAW juga, dia kan cuma ingin menolong masalah. Gitu. Beliau sampai kepada orang miskin yang jadi korban tadi, yang setiap kali orang itu mengambil kurma sakit hati, karena anak-anaknya disakiti seperti tadi, diambil lagi direbut. Kata Rasul, hadiyanahlah laka wali iyalika. Kurma ini buatmu dan buat anak-anakmu, silakan. Sekarang jadi milikmu. Begitu. Maka bergembira, beruntung. Begitu. Pertanyaannya, siapa yang untung? Abu Darda. Siapa yang untung di antara 3 orang itu? Ada yang punya 1 diganti 40. Ada yang tidak punya pohon korma jadi punya pohon korma. Yang satu lagi Abu Darda. Yang kormanya yang 40 diserahkan, yang satu pohon korma itu diwakafkan. Siapa yang beruntung? Semuanya. Andaikan peristiwa itu terjadi di kita, di Banjaran, Mas Sarul mau jadi siapa? Abu Darda. Kita menyebut Abu Darda. Nah, orang lain berpikir, Abu Darda untung macam apa? Pohon korma 40 diserahkan, kemudian diganti dengan 1 diwakafkan, untuk apa? Yang untung adalah orang yang punya 1 jadi 40. Labanya 39. Yang kedua, orang miskin tidak punya korma, jadi punya pohon korma. Itu untung. Abu Darda untung apa? Surga. Iya. Nah, barangkali kita pikirkan adalah bahwa Abu Darda memenuhi apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Fa'amma man a'ta wattaqo wasodaqo bil husna. Barang siapa yang dermawan, kemudian bertakwa, fasanu yasirul yusru, akan diberikan kemudahan ke surga. Apa bakalnya? Sodaqo bil husna, membenarkan al husna. Kenapa tidak ingin jadi orang yang punya 1 jadi 40? Padahal labanya 39, untung 3.900%. Kenapa tidak jadi ingin itu? Karena Quran mengatakan, fa'amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiru lil usra.
Orang yang bakhil dan merasa cukup, kemudian mendustakan al-husna, maka akan dimudahkan ke neraka. Kenapa? Kadzdzaba bil husna. Kenapa? Karena dia bakhil. Pertanyaannya, apa dosa bakhil? Orang bakhil apa dosanya? Dimusuhi Allah. Kenapa? Milik dia, barang-barang dia, dia yang usaha, dia yang capek, dia yang berpeluh, yang bertenaga, setelah punya uang, ya telangan dia kan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Tapi kenapa oleh Quran dia kecam? Wa kadzdzaba bil husna. Dia tidak tertarik dengan surga. Tekabita ku surga. Kan yang sedang kita perbincangkan itu. Bolehkah beramal lantaran hayang ke surga? Justru orang yang tidak kabita ku surga. Itu yang dikecam oleh Al-Quran. Jadi bolehkah kita mengharap surga? Harus. Kenapa? Bagian dari keimanan. Kabita ku surga itu bagian dina iman. Tekabita ku surga itu bagian kekafiran. Jadi pertanyaan tadi, bolehkah kita kabitaku surga, beramal untuk surga? Ya semestinya begitu. Di Quran banyak ayat, di hadis banyak ayat. Kalau kita dijanjikan surga kemudian tidak ada keinginan, berarti kita tidak percaya. Itu sebenarnya kadzdzaba bil husna, mendustakan al-husna. Kemudian kenapa Abu Dahdah istimewa? Karena shadaqa bil husna. Karena dia kabitaku surga. Orang yang baik, orang yang kabita ke surga. Orang yang diragukan keimanannya, orang yang tekabita ke surga. Jadi pertanyaan diulang, bolehkah kita beramal untuk mengharap surga? Harus. Kenapa? Ciri keimanan orang tertarik dengan surga. Ketika tidak tertarik dengan surga, berarti yang dipertanyakan imannya. Begitu. Itu barangkali pertanyaan yang pertama. Jadi kesimpulan sementara boleh saja harus bahkan harus ciri keimanan. Ya. Tapi apakah tidak mengurangi keikhlasan itu atau bahkan sampai ke kehilangan keikhlasan itu, Ustaz? Itu yang disampaikan oleh tokoh sufi tadi, bahwa ketika seorang beramal demi surga, berarti demi ambisi dia ingin surga. Jadi dianggap tidak beriman, begitu. Tidak ikhlas dianggapnya. Berarti salah besar. Kenapa? Karena yang disebut ikhlas bukan tanpa harapan. Hari ikhlas itu naon? Tidak punya harapan. Apakah ada orang melakukan sesuatu tanpa harapan? Yang dimaksud ikhlas adalah tidak ada harapan kecuali dari Allah. Itu namanya ikhlas. Itu sebabnya ingin surga bukan tidak ikhlas. Kenapa? Karena yang diharap adalah keridhaan Allah. Itu yang terkait dengan syahadat kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? La ma'buda illallah. Tidak yang ditimbah kecuali Allah. La mahbuba ilallah, tidak yang dicintai kecuali Allah. La muta'a ilallah, tidak yang ditaati kecuali Allah. Wala maksuda ilallah, tidak ada yang diharap kecuali Allah. Berarti mengharap surga bagian dari la ilaha illallah. Nanti keduanya, wa asyhadu anna Muhammadan la tariqa ilaihi illa bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan ibadah, tidak ada jalan taat, tidak ada jalan cinta kepada Allah kecuali dengan jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah, ulangi lagi, la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. La muta'a illallah, tidak ada yang ditaati kecuali Allah. La maksuda ilallah. Tidak ada yang dikehendaki, diharap kecuali ridho Allah. Jadi beramal mengharap surga justru ikhlas. Yang tidak boleh adalah ketika beramal ada harapan selain itu, gitu. Ada harapan selain ridho Allah.
Demikian barangkali. Tidak melalui lucu, ikhlas itu adalah ketika kita mengharap ridho Allah. Hanya mengharap ridho Allah. Itu sebabnya disebut ikhlas. Ikhlas bukan tanpa harapan, tapi harapan cuma satu. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali. Alhamdulillah sudah terjawab terkait bagaimana kita beramal mengharap surga. Tadi dikatakan oleh Ustadz, dan pelajaran yang bisa kita ambil yaitu bahwa kita beramal mengharapkan surga itu harus, bahkan wajib, karena itu merupakan salah satu ciri keimanan dari seorang muslim. Bahkan itu tidak akan mengurangi keikhlasan jika kita beramal itu ikhlas dan mengharap keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas yang dikatakan di sini yaitu mengharapkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk hari ini. Kita bertemu kembali di jam dan waktu yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.